ini diturunkan. Itu aja. Bisa diterima sampai sini ya? Iya, Bu. Sakit. Nanti kalau di sini daerah asalnya mana? Nah, ini dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nggak dibatasi. Karena ini ingat ini nanti namanya integral tak tentu. Jadi kalau saya punya gini. Jadi kalau saya punya F kecilnya itu sama dengan 5x pangkat 2 ditambah 3x. Nah, ini kalau nanti diintegralkan jadinya 5x pangkat 2 ditambah 3x dx. Ini integralnya berapa? 10x 10x. 10x tambah 1 5/3 x pangkat 3 ditambah setengah x pangkat 2. Ini saya tulis satu-satu, kalau yang sudah tahu. Ini saya hanya mau mengingatkan saja, barangkali ada yang lupa ya. Ini kan ya? Iya, Bu. Ingat ya, bukan turunan ya. Kalau turunan 10x, tapi ini integral. Jadi 5/3 x pangkat 3 ditambah 3/2 x pangkat 2 plus c. Tuh. Ini F kecil atau F besar ini? Ini F besar dapatnya. Itu ya. Yang sederhana dulu aja. Nah, kalau untuk daerah asalnya, kalau seperti ini daerah asalnya di negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Ini daerah asalnya. Kalau polinom aman. Kalau polinom daerah asalnya ini. Nanti yang daerah asalnya dibatasi itu ketika bentuknya rasional. Bentar. Oh, sudah masuk lagi ya. Ini ya. Ditulisnya begini. Nah, teorema A, power rule. Jika R adalah sembarang bilangan rasional, kecuali 1 ya. Kamu nggak akan ketemu 1. Nggak akan ketemu pangkatnya negatif 1. Kalau untuk X pangkat negatif 1, ini tahan dulu. Kamu belum diberikan alatnya. Alatnya sampai yang kecuali negatif 1. Jadi kalau, nah ini kalau untuk pembuktiannya, jadi kalau turunannya, mulainya berangkatnya dari sini ya. Nah, kalau yang ini diferensialkan, maka yang ini dapatnya ini, hasil akhirnya ini. Paham nggak yang ini? Ini kan R ditambah 1. Kalau turunan kan dikalikan ya. Ya, Rek? Nggih, Bu. Paham ya, Rek ya? Nggih. Nah, jadi nanti kalau ada integral dari 1, nah, integral dari 1 berapa? X. Turunan dari X, 1. Gitu ya. Yang jelas kamu tidak akan ketemu dengan X pangkat negatif 1. Selain itu nanti kamu akan ketemu mau pecahan, mau... Karena yang ini alatnya belum sampai. Nanti kalau sudah kamu belajar
fungsi transenden baru kamu ini. Ini nanti masuknya ke fungsi transenden. Nah, mungkin dulu siapa jenenge Umam sama Reza nggak nyampe sini, Mam, karena 2 SKS dulu. Sekarang nyampe. Ya. Nih. Kalau untuk pecahan, nah jadi nanti kamu tidak akan ketemu dengan nanti ketemunya dengan pangkat berapapun juga kamu ketemu. X pangkat 5/3 juga ketemu. Tambah ini 2, 3X pangkat setengah misalnya ya. Ini kalau dicari integralnya berapa? 2 Hmm. per 5/3 Nah, tambah 1. nah, X 5. ditambah nah. 3 7. per 3/2. 3 per 1,5 tambah 1X. Jangan lupa plus C-nya ya. Ini F besar ini. Berarti Fx-nya berapa? 6/8 X Salah, pangkat Rek. Saya salah kalau nulisnya gini. Tahu nggak saya salahnya di mana? Ya kecil, Bu. Tahu nggak salahnya di mana? Integralnya Kalau gini integralnya dihapus ya. Kalau saya mau masih menulis integralnya, saya jangan menulis ininya dulu. Gitu ya. Nanti kalian penulisannya juga perhatikan. Pada saat kapan sih tanda integralnya hilang? Pada saat kapan sih muncul C-nya? Saya hapus dulu. Ini F besar sama dengan integral dari F kecil sama dx. Berarti F besar itu sama dengan integral dari 2x pangkat 5/3 ditambah 3x pangkat x. Kan gitu. Nah, integralnya berapa? Berarti Fx sama dengan 2/5/3. Kalau yang tahu langsung aja ya. Saya ini hanya berusaha untuk mengingatkan. Barangkali ada yang terlupakan. Ini kan seharusnya sudah dipelajari di SMA. Kalau benar. Ya, karena kamu banyak online ya, jadi ini saya kenapa saya tulis lagi? Karena dari pengalaman saya mengajar kalkulus, kadang ada yang lupa. Ayo ini, berapa ini? 2/8/3. Ya, 8/3 ya. Saya tulis satu-satu dulu, enggak apa-apa ya. Bisa menerima ya. Ya, sabar. Saya hanya mengingatkan dulu aja ini. Berat. Ini saya tulis satu-satu loh ya. Besok sampai masih ada yang nggak bisa begini. Rek. Sedih hati Rek. Kalau itu. 3/2. X 3/2 plus C. Berarti gimana ini? Ayo. 6/8 X 6 Ini nggak apa-apa, benar. 8/3 ditambah 6/3 3 kali per 3 X pangkat 3 C. Berarti berapa? 3/4.
6/8 6/8 X 8 tambah 8/3 ditambah 2 tambah 2 X X pangkat Tambah pangkat 2 X 3 per 3 2. per 2 plus C. Ya ditambah C. Oke. Kalau bentuk ini saya rubah ke bentuk akar gimana? akar 8 dari 3. Akar pangkat berapa? Akar pangkat 8 X Akar pangkat 8. Ya. Oh, 3. Nah, yang ininya jadi akar pangkatnya. Ini akar pangkat 2 ini. ya. Nah, ini kalau sampai pakai akar ya. Karena kamu akan menemukan seperti ini. Ya? Ya. Nah, terus ini tuh nggak harus selalu dx ya. Kadang-kadang juga dy kalau variabel di sininya dalam y. Jadi kamu mungkin saja akan menemukan seperti ini. Fy sama dengan 5x pangkat sama 5y pangkat 3 ditambah 2y. Ya, jadi kalau dicari integralnya, ini Fy integral dari 5y pangkat 3 ditambah 2y. Ininya bukan dx, tapi dy. Sehingga integral dari ini berapa? Kalau langsung, ayo langsung. 5 per berapa? 3 tambah 1 Y 5 4 Y 4 2 ditambah 1 sama Y 2/3 Y. Y pangkat 2. Y kuadrat lihat ya. Ya, Plus. tambah Plus D. ditambah Y. Nah, C-nya tetap. Nah, nanti apa bedanya antara dy dengan dx? Apa bedanya? Kalau digambar, yang dx itu ke sana. Ini fungsinya dalam x. Tapi kalau yang y, nah seperti ini, nanti kalau digambar, akan ke sana. Ya, ini biar anu tak ganti ya soalnya. Kalau saya misalkan pangkat 2 ya, pangkat 2, nah nanti arahnya tuh ke sana ya. Kita coba pakai GeoGebra. GeoGebra online. Saya yakin Pak Ibrahim sama Pak itu sudah mengenalkan GeoGebra. 5y pangkat 2 ditambah 2y. 5 y pangkat 2 ditambah y ditambah 2y. Nah, ditambah 2y. Please enter implicit function. Fy. Itu. Nah. Ini kenapa kok tidak bisa ya? Please enter your explicit function in Y. Nah, ini kalau X pangkat 2 ya. Jadi saya misalkan tadi. Kemudian saya punya X pangkat 2 ditambah tadi
2. Nah, nih. Kalau saya punya lagi X pangkat 2 dikurangi 5. Nah, lihat bedanya. Sama-sama bentuknya X pangkat 2 itu, ingat, kalau X pangkat 2 kurvanya bentuknya parabola. Tergantung nanti koefisien depannya ini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nanti yang di belakangnya sini bedanya dinaikkan. Kalau yang positif ditambah itu dinaikkan ke atas. Kalau yang pengurangan diturunkan. Coba lihat. Nanti kamu ekspor ya. Bu hari ini kemarin sudah mengenalkan ini ya. Sudah, Bu. Nanti ekspor. Coba kalau hasilnya negatif. Nah, kalau pangkatnya negatif gimana? Kalau koefisien depannya negatif maka ini. Sekarang kita coba yang Y. Kalau saya punya fungsi itu mau. lima Y ini enggak mengenali ya. Biasanya bisa apa harus dirubah settingannya ya. Please enter your function in Y. Ini saya nanti ya, saya coba lagi ya. Saya belum ini mengotak-atiknya. Kalau ini, kalau untuk X dia nggak bermasalah. Tapi kenapa kalau untuk Y bermasalah? Mungkin ada yang perlu dirubah. Nah, kalau Y itu nanti bedanya kurvanya terbuka ke kanan atau terbuka ke bawah? Pengaturan. Coba isi pengaturan ya. Definisi X kuadrat. Ya nanti aja wes, nanti malah lama. Wes itu. Bisa lihat ya geografinya ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, itu. Nah, sekarang kalau untuk fungsi trigonometri. Paling yang kalian paling suka nih trigonometri pokoknya. Kalau kemarin trigonometri turunan sin apa, Rek? Kalau saya punya fx sama dengan sin x, maka turunannya apa? Cos X. Nah, turunan sin cos x. Dari cos x apa? Min sin. Min. Nah, nanti modelmu ini. Jadi kalau nanti kamu punya integral, integral dari cos X dx, integral sin apa? Ya ini. Ini ya. Integral dari cos apa? Sin. Sin. Plus C ya. Kalau integral dari sin X, ini ada negatifnya, tapi ini enggak ada. Berarti integral dari sin X apa? Cos X. Nah, ini. Ya. Jadi kalau integral sin X dx sama dengan negatif cos X plus C. Kalau integral cos X itu sin X. Berarti nih. Ya, ngapalnya gitu ya. Kamu ngapalnya dari turunan. Oke, Bu. Turunan sin cos, min turunan sin cos, turunan cos, min sin. Berarti kalau integral sin berarti min cos. Gitu. Saya ngapalnya juga gitu. Turunan sin cos, turunan cos, sin. Nah, berarti integralnya apa gitu. Nah, ini modalnya, Rek. Nanti akan digabung dengan ya semua yang ada di trigonometri itu kamu pakai. Jadi ini kalau untuk untuk pembuktian sederhananya ini ya, kalau ada turunan dari ini, turunan dari ini,
Jadi kalau untuk ngecek itu yang sebelah kanan itu diturunkan. Karena kamu belajarnya kan turunan dulu daripada integral. Jadi ketika nanti turunan yang kanan ini dapatnya yang sebelah kiri, oh berarti benar. Karena kalau integral itu kan naikkan. Kalau yang ini turunan, berarti yang kamu mau cari ini. Jadi sebenarnya integral itu apa? Yo balikan. Balikan dari turunan. Yang ini turunan dari negatif cos X. Turunan cos apa? Turunan cos kan minus sin X ya. Berarti negatif ketemu negatif kan jadinya sin X. Kalau yang kanan, turunan dari sin apa? Cos X. Gitu. Berarti benar. Nah, ini nanti ada yang namanya integral tak tentu yang linier. Nah, kalau tapi sudah duluan saya kenalkan ini sebenarnya. Yang tadi. Sudah lebih dulu saya kenalkan. Ini mah sudah saya kenalkan duluan, Rek. Yang ini tadi nanti yang saya berikan di atas. Yang ini loh. Kita sudah pakai lebih dulu ya. Ini nanti masuknya ke sini. Jadi kalau ada nih, ini koefisien ya, koefisien dari fx. Jadi kalau saya punya fungsi bro, dx 2x pangkat 3 kan gitu ya. Ini akan sama dengan 2 dx x pangkat 3 kan gitu. Jadi kalau saya punya soal sudah yang atas ini. Paham ya? Yang 1 2 3 ini? Nggak usah dijelaskan lagi ya. Iya, Bu. Iya beneran nggak? Ya, paham ya? Jadi Iya, Bu. kalau yang ini itu saya punya dx ini hasil dari 2x pangkat 3 ditambah 5x ini akan sama dengan dx itu 2x pangkat 3 ditambah dx 5x sehingga kalau menggunakan sifat yang pertama yang ini jadi 2 dx ini ada ditambah 5 dx ini x. Nah, berarti turunannya berapa? Turunannya itu adalah 2 kali 3x pangkat 2 ditambah 5 kali turunan dari x 1 ya. Itu ya. Begitu juga untuk pengurangan. Iya, Bu. Sama. Automatically. Secara otomatis. Kalau ICP itu ya. Nah, from these two properties, a third follow automatically. Jadi dari yang 1 nomor 2 ini yang 3 itu mengikuti. Yes, gitu. Nah, ini kalau integral sama. Kalau ini untuk turunannya berlaku ini. Nah, yang ini yuk sama, Rek. Yang sudah saya jelaskan tadi. Sudah kita gunakan lebih dulu ya. Nih, teorema C. Nah, untuk pembuktiannya kamu baca sendiri ya. Nggak saya jelaskan. Ini linear operator. Jadi kalau ada K ini, koefisien dari X-nya ini ya fungsinya. Nah, K-nya boleh dipindah ke depan. Ini kalau ada penjumlahan gini. Jadi kamu tergantung kamu mau nulisnya, mau kamu pecah begini boleh, mau langsung juga boleh kalau sudah tahu. Nah ini, sudah ini contohnya. Tapi kalau yang ini, karena ini dipecah ya, karena ini dipecah, dia di sininya pakai C1, C2. Maksud nggak? Kalau ini kan tadi saya nggak pecah ya.
Coba kalau kita pecah pakai operator linear tadi. Oke, contohnya mana? Misalnya yang mana ini? Buat aja lah. Kelamaan. Nah, jadi kalau yang ini ngikuti aja. Yang ini ngikuti rek. Teorema C ini. Sementara ini ada yang mau ditanya nggak? Ayo. Tanya dong. Aman? Aman dah? Masih aman Ibu. Masih aman ya? Nah, bedanya kalau dipecah ini, nanti di sininya. Kalau saya punya fungsinya itu 5x pangkat 3 ditambah 2y. Enggak boleh sama. Ini masih sama. X kuadrat. Kemudian diminta untuk mencari integralnya. Kalau menggunakan operator ini, berarti 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dx. Nah, ini dipecah. Berarti yang ini 5x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 3 dx ditambah integral 2x pangkat 2 dx. Kalau begitu, berarti yang ini 5/4. Tuh, satu. 5-nya pindah ke sini. Dx ditambah 2 x kuadrat dx. Yang ini 5 dalam kurung 1/4 x pangkat 4 ditambah 2 per 1/3 x pangkat 3 ditambah C2. Yang ini jadinya 5/4 x pangkat 4 x pangkat 4 ditambah 5C1 ditambah 2/3 x pangkat 3 ditambah 2C2. Sama dengan 5/4 pangkat 3 x pangkat 3 ditambah 5C1 ditambah 2C2. Yang ini C. Jadi 5/4 x pangkat 4 ditambah 3 x pangkat 3 plus C. Nah, itu kalau mau diikuti satu-satu teorema ini. Nih ya, gitu ya. Nggih, Bu. Kalau untuk pangkatnya pecah, ikuti saja, caranya sama. Kalau untuk bentuk akar, nah, kalau ada bentuk nih rasional, pangkatnya dijadikan yang ini, kan ini naik. Kalau naik kan jadi pangkat negatif 2 ya. Jadi kalau di T pangkat 2 akan sama dengan T pangkat negatif 2. Kemudian A/2. Jadi nanti tergantung. Kalau yang nggak ditulis seperti ini akarnya akar pangkat 2. Kalau untuk akar pangkat 3, akar pangkat 4, 5, dan seterusnya yang jarang dipakai, itu pasti akan diberikan tanda yang berbeda di sini. Di sininya. Kalau 3 berarti ini nanti ininya 3 gitu, Rek. Kalau 5 5 dan seterusnya. R-nya tidak sama dengan negatif 1. Ini R. Nah, nanti ketika kamu ini aturan rantai. Generalized. General itu aturan rantai, Rek. Nah, ini. Masih ingat nggak aturan rantai?
Ya, liburan saulan. Kalau dalam turunan aturan rantai gimana? Ada yang ingat begini? Kalau saya punya fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2 pangkat 20. Nah, kalau dicari turunannya, gimana caranya, Rek? 20 Hmm? 5x 15. Buka kurung. 5x 3. Kamu yang berbicara, saya yang nulis. Jadi apa-apanya satu-satu coba. 20 dikali 5 Buka kurung. dalam kurung x pangkat 3 Berapa? plus 5x pangkat 5x pangkat 3 Heeh. x pangkat 3 plus 2 plus 2 Hmm. terus dipangkat pangkat 19. Heeh. terus 19 tambah dikali Heeh. tambah kali ya. Tambah apa kali? Kali. Dikali. Oke. 15x ditambah 15x kuadrat. pangkat 2. Ya, gini ya, aturan rantai. Jadi turunan yang luar dikali turunan yang dalam. Itu kalau ngapalin. Berarti turunan yang luar, yang paling luar ini kan ibaratnya ini fx pangkat jangan fx lagi. Gx pangkatnya 20. Jadi kalau gx pangkatnya 20, ibaratnya x pangkat 20, ini turunannya 20, ini ya pangkatnya dikurangi 1 dikali turunan yang dalam. Turunan yang dalam 5x pangkat 3 ditambah 2. Itu aturan rantai kalau dalam turunan. Nah, ini cendol. Nulisnya boleh begini, nulisnya boleh begini. Sekarang, kalau integral gimana? Nah, ini namanya apa ya? Namanya apa kalau teori Madi itu? Kalau bahasa Indonesianya. Aturan pangkat yang digeneralisir. Nah. Sama ya ini nanti ya. Let misalkan G adalah fungsi yang terdiferensialkan dan R adalah bilangan rasional yang berbeda, yang istilahnya pangkatnya itu bukan negatif 1, selain negatif 1. Jadi kalau selain negatif 1, kalau kamu ketemu bentuk seperti ini, nah ini nanti kamu harus mengenalinya. Ya, kamu harus mengenali yang seperti ini. Nah, kalau kamu mengenalinya, nanti kamu boleh pakai ini. Paham nggak? Belum paham? Paham apa enggak? Enggak tulis ya. Kalau saya punya, berarti apa kan simbolnya? Nah, kalau saya punya integral 20 5x pangkat 3 ditambah 2 pangkat 19 dikali 15x pangkat 2 dx. Hasilnya apa? 5x pangkat 3 plus 2 pangkat 20 terus ngomong nanti menjelaskannya mau satu-satu. Hasilnya dalam kurung atau buka kurung 5x pangkat 3 ditambah 2 tutup kurung dipangkatkan 20. Itu apa-apanya ya? iya Bu. Nah, cara membacanya begitu. Atau bisa jadi dalam kurung, dalam kurung 5x pangkat 3 ditambah 2 ya kan? Dipangkatkan 20. Atau kalau mau lebih aman, buka kurung 5x pangkat 3 ditambah 2 pangkat dipangkatkan, nah itu kurung pangkat 20. Jangan lupa plus apa? C. Kamu boleh pakai ini. Pakai teorema
Tapi bagaimana? Ya kamu harus mengenalinya, Rek. Kalau kamu nggak pandai, ini kira-kira turunannya bukan ya? Bisa, ya itu. Nah ini. Jadi kalau ada bentuk yang seperti ini, coba dilihat. Kamu harus menganalisis dulu ini sebelum mengerjakannya. Ini X pangkat 4 ditambah 30X, ya kan, dalam kurung dipangkatkan 30. Apakah yang ini turunan yang dalam, walaupun bentuknya nggak sama persis loh ya. Iya, turunan yang dalam. Turunan yang dalam, tapi ini bedanya hanya ada koefisien 4 di sini ya. Nah, ini bisa dimanipulasi. Nah, coba cek yang ini. Ini kan sin. Apakah turunan sin itu cos? Iya. Nah, berarti yang ini turunan yang ini. Kamu boleh mengerjakan menggunakan teorema yang ini. Kenapa? Karena itu tadi nih. Aturan rantai kalau dalam turunan. Paham? Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Jadi mengenalinya gitu ya. Mengenalinya cek apakah ini turunan yang ini. Nah, tinggal nanti ngakali gimana caranya. Kalau ini kan cantik-cantik di turunannya, cantik-cantik, ini gampang nih Mas Yan. Ini. Nah, nanti pakai apa misalnya? Nih. Contoh yang ini, example yang ini ayo. Kita belajarnya, kamu mau nyoba sekali-sekali menjelaskan dah? Ya, Rek. Kamu mata kuliah apa yang diminta untuk presentasi? Kita sampai masih lama. Coba yang ini, siapa yang bisa menjelaskan? Saya yang nulis. Pakai pemisalan, namanya yang ini. Nah, ini. Jadi menggunakan, kalau yang ini kan tadi pakai yang ini, pakai teorema ini langsung ya. Jadi ketika kamu bisa mengenali yang ini sebagai turunan yang ini, kamu boleh pakai teorema ini langsung. Tapi bisa juga dikerjakannya satu-satu. Ini yang ini, namanya pemisalan. Jadi mengubah yang awalnya itu dalam X, dx menjadi u, du. Saya mau habis. Sebelum saya masuk yang ke sini, ada yang mau ditanya dulu enggak? Satu-satu. Karena ini yang ini menentukan yang selanjutnya ini.